nama saya Rogerio Ricardo Sigamau, NIM 24320069 dari kelas B. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul pembahasan tentang rumusan dominan psikomotor. Oke baik, rumusan dominan psikomotor dalam konteks pendidikan mengacu pada kemampuan motorik, keterampilan fisik, dan kemampuan koordinasi tubuh yang diajari dan dikembangkan melalui praktek dan latihan. Dominan ini mencakup keterampilan-keterampilan yang mengakibatkan gerakan seperti menulis, mengetik, berenang, atau mengoperasikan mesin. Keterampilan-keterampilan ini dikembangkan melalui serangkaian tindakan mulai dari tindakan dasar hingga tingkat yang lebih kompleks. Dengan melibatkan aspek aspirasi, reaksi, koordinasi, dan adaptasi, poin-poin penting tentang rumusan dominan psikomotorik sebagai berikut. Poin penting tentang rumusan dominan psikomotor. Yang pertama, keterampilan motorik. Dominan psikomotorik berfokus pada keterampilan fisik yang memberikan gerakan tubuh seperti berjalan, berlari, melompat, atau melakukan gerakan-gerakan olahraga. Yang kedua, kondisi tubuh. Keterampilan psikomotorik juga mencakup kemampuan untuk mendominasikan gerakan-gerakan tubuh dengan baik, seperti dalam bermain alat musik, menggambar, melakukan tindakan-tindakan yang memerlukan presisi. Yang ketiga, praktik dan latihan. Mengembangkan keterampilan psikomotorik memerlukan praktik dan latihan secara teratur agar dapat mencapai tingkat mahir dalam keterampilan tersebut. Yang keempat, tingkatan keterampilan. Dominan psikomotorik memiliki tindakan keterampilan yang berbeda-beda, mulai dari tindak refleks sederhana hingga tingkat keterampilan yang kompleks dan terampil. Kelima, aspek persepsi, reaksi, koordinasi, dan adaptasi. Pemahaman dan perkembangan keterampilan psikomotorik memberikan aspek persepsi, kemampuan untuk mengamati dan memproses informasi sensori. Reaksi adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Dan koordinasi merupakan kemampuan untuk mengordinasikan gerakan tubuh dan adaptasi. Kemampuan untuk menyelesaikan gerakan tubuh dengan solusi yang berbeda. Contoh rumusan keterampilan psikomotorik: mampu menulis huruf dengan tegak, bersambung dengan kecepatan dan ketepatan yang memadai. Contoh yang kedua, mampu mengapresiasikan mesin tertentu dengan benar dan efisien. Dan contoh yang ketiga, mampu melakukan gerakan olahraga tertentu dengan teknik yang tepat. Contoh yang keempat, mampu mengoperasikan alat musik dengan baik. Baik, selanjutnya tentang pentingnya dominan psikomotorik. Yang pertama, perkembangan fisik. Keterampilan psikomotorik sangat penting untuk perkembangan fisik dan kesehatan anak-anak dan remaja, serta untuk menjaga kesehatan dan kemampuan motorik pada orang dewasa. Yang kedua, kemampuan kognitif. Dominan psikomotorik juga dapat mendukung perkembangan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan kemampuan berpikir, karena keterampilan psikomotorik melibatkan pikiran dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kehidupan sehari-hari.
Keterampilan psikomotorik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari melakukan pekerjaan rumah, olahraga, hingga melakukan perjalanan yang membutuhkan keterampilan fisik yang khusus. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian keterampilan psikomotorik. Di penilaian keterampilan psikomotorik ada 3 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, observasi. Yang kedua, tes praktik. Dan yang ketiga, umpan balik. Dan yang pertama, observasi adalah keterampilan psikomotorik dapat dinilai melalui observasi langsung saat peserta didik melakukan praktik atau latihan. Dan yang kedua, tes praktik. Tes praktik penilaian juga dapat dilakukan melalui tes praktik di mana peserta didik diminta untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang melibatkan keterampilan psikomotorik. Yang terakhir, umpan balik. Umpan balik yang konstruktif penting dalam proses pengembangan keterampilan psikomotorik hingga peserta didik dapat terus meningkatkan keterampilan mereka di sekolah maupun di luar sekolah. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.